Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya kawan-kawan. Jadi di video kali ini kita ingin membahas tentang DAT. Lebih tepatnya membahas tentang basic atau fundamental dalam DAT ya kawan-kawan. Jadi pertama-tama, apa itu DAT? Kita ingin mengenalkan DAT terlebih dahulu. Jadi, itu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi multiplatform. Jadi aplikasinya bisa dibuat untuk diluncurkan di ponsel, smartphone, desktop, dan web. Jadi base-nya cuma satu dan nanti ke compile-nya bisa menyesuaikan dengan device-nya. Kemudian bahasa ini merupakan bahasa yang sangat erat dengan framework Flutter. Ini framework Flutter biasanya digunakan sebagai framework yang digunakan sebagai UI digunakan untuk membuat UI aplikasi di berbagai platform menggunakan satu base code, yaitu menggunakan bahasa Dart ini. Kemudian ketika di-compile, nanti kode Dart akan di-compile menjadi native dari machine code tersebut untuk ponsel atau desktop atau JavaScript untuk web. Kemudian beberapa karakteristik Dart ya kawan-kawan. Dart adalah bahasa statically typed, yang berarti setiap variabel harus memiliki nilai tetap tipe data yang jelas sejak awal. Kemudian setelah variabel diberi data tertentu, maka tipe data tersebut tidak bisa diubah di kemudian waktu. Berarti seperti misalnya kita sudah membuat variabel berupa string, kita namakan X misalnya. Kita coba di sini. Kita beri nama ya kawan-kawan. Misalnya name. Nah, name ini berupa string ya kawan-kawan, karena merupakan teks. Jadi tidak bisa berubah di kemudian hari. Misalnya kita tiba-tiba ingin merubah X sama dengan 10. Maka ini tidak bisa. Tapi kalau kita ingin merubah dari value misalnya name, kita ubah value-nya tapi masih tetap sebagai string. Misalnya nama. Maka ini bisa. Jadi yang tidak bisa berubah di kemudian waktu adalah tipe datanya. Kurang lebih seperti itu untuk pengenalan Dart ya kawan-kawan. Kemudian kita akan lanjutnya ke konsep dasar Dart. Oke, mari kita lanjut. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dasar Dart ya kawan-kawan. Jadi di sini seperti yang bisa kita lihat. Jadi struktur awal Dart harus ada void main ya kawan-kawan. Jadi ini merupakan fungsi yang pertama kali dicari oleh Dart dan akan dikompil. Di sini kita akan mencoba menulis hello world ya kawan-kawan. Kita hapus ini dari defaultnya warna. Kemudian di sini dengan jadi world. Dan di sini print ini digunakan untuk menampilkan teks ya kawan-kawan. Kita coba run. Nah, hasil runnya akan jadi seperti ini. Akan menampilkan print yang ada di sini. Seperti itu ya kawan-kawan.
Kemudian kita coba membuat statement atau pernyataan di Dart ya kawan. Misalnya kita coba ini sama dengan name. Nah, setiap statement atau pernyataan dalam Dart wajib diakhiri dengan semikolon. Atau kalau tidak nanti akan error seperti ini. Akan error, merah. Nah, jadi kita wajib ya, jangan lupa untuk menaruh semikolon. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ingin membahas cara-cara mendeklarasikan variabel di Dart. Yaitu cara pertama, menggunakan var. Jadi, jika kita ingin Dart itu sendiri yang otomatis memberikan type pada variabel ini, maka kita akan menggunakan var. Dan di sini secara otomatis Dart memberi nilai string pada ini karena kita menulis string ya kawan-kawan, karena ada tanda petiknya. Dan seperti yang kita sebutkan sebelumnya, setelah dideklarasikan, kita tidak bisa mengubah type dari ini, dari variabel tersebut. Kemudian ada yang namanya final. Jadi final ini digunakan untuk variabel yang nilainya tetap dan tidak akan berubah setelah diinisialisasi untuk pertama kali. Dan biasanya digunakan untuk sesuatu yang akan diketahui saat compile time. Kita coba, kita untuk saat ini kita coba kita namakan variable age, kita beri 25. Lebih seperti itu. Kemudian ada cons. Nah, cons ini mirip seperti final. Jadi tidak bisa, nilai isinya tidak bisa dirubah lagi. Tapi cons ini harus sudah diketahui ketika kodenya ditulis, bukan ketika dikompil. Contohnya, yes, kita membuat variable dengan nama open yang merupakan, dan kita akan menggunakan value-nya boolean ya kawan-kawan. Dan kita tutup dengan semikolon. Nah, maka jika final digunakan untuk menulis kode yang akan diketahui nilainya ketika dikompil, maka function ini harus sudah tahu nilainya, sudah tetap nilainya dari saat kode ditulis. Contoh penggunaan final itu misalnya kita menggunakan time dan kita menaruh di sini itu waktu ketika dijalankan kodenya, maka itu akan tetap. Jadi nilainya akan selalu menjadi waktu ketika kodenya dijalankan. Dengan is open, maka nilainya tetap ketika nilainya itu tetap saat kode ditulis. Dengan ini masih tergantung ketika kodenya dijalankan. Jadi kita menyetingnya misalnya contohnya ya indah seperti itu untuk mengisi time atau sebagainya yang diketahui ketika
kodenya di compile ya kawan-kawan. Kemudian beberapa aplikasi operasi matematika dasar dalam Dart ya kawan-kawan. Contohnya kita buat variabel a sama dengan satu, kita coba print, pencet cancel, print tambah satu. Nah ini penjumlahan, misalnya seperti ini. Kemudian kita coba lagi, dan pengurangan bentuknya akan seperti ini. Sebentar kita pisah saja coba. Ya nggak apa-apa, kita gabung saja. Kemudian untuk perkalian, sebentar, kita coba run terlebih dahulu kodenya. Oh, kita belum menutup ini dengan ini ya, dengan semikolon. Jangan lupa. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian untuk operasi pengurangan, seperti ini. Lanjutkan saja, karena cukup lama compile-nya. Kita coba lagi untuk perkalian ya kawan-kawan. Perkalian menggunakan tanda ini. Nah, kita coba ganti 1 menjadi 5, ini menjadi 6. Kemudian kita lanjut ke bentuk lainnya, ke operasi lainnya. Kemudian ada pembagian. Untuk pembagian kita, contohnya kita menggunakan slash ya kawan-kawan. Kemudian ada pula untuk modulus atau sisa bagi. Sebentar, salah. Contohnya modulus menggunakan lambang persen ya kawan-kawan. Kita coba run. Hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Ini perkalian, kemudian ini pembagian, dan ini modulus atau sisa bagi. Karena 10 dibagi 2 bisa, maka jadinya seperti ini. Sisa baginya 0. Tidak ada sisa baginya. Kita coba dengan 3 dan run. Nah, sebaginya 1 ya kawan-kawan. Kemudian misalnya kita ingin menggunakan string interpolation, menggabungkan variabel ke dalam string. Contohnya, kita bisa saja menggunakan cara lama, tapi kurang disarankan ya. Misalnya, contohnya seperti ini.
Sebentar. Ini cara lama ya kawan-kawan. Kita coba print. Ini kita hapus. Nah, oh, kita kasih spasi di sini agar di sini ada spasi juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba ganti ini menjadi name aja ya, nama variabelnya name. Jadi kita kasih nama, contohnya in. Nah, kita coba. Nah, ini merupakan hasilnya ketika kita menggunakan cara lama ya kawan-kawan. Sebenarnya kemudian ada cara yang lebih efisien, yaitu menggunakan eh, lambang dolar ya kawan-kawan. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita tinggal menambahkan seperti ini, maka name-nya akan terpanggil. Sekarang hasilnya akan sama seperti tadi. Nah, hasilnya sama. Dan jika perlu mengakses properti dari sebuah objek atau melakukan ekspresi di dalam string, maka kita bisa menggunakan kurung kurawal ya. Kurang lebih ini. Gunakan ini. Saya kita isi dengan ekspresi yang rumit dalam sini. Itu bisa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk menambahkan komentar dalam dart. Jika untuk single line, kita menggunakan double slash. Contoh single line atau satu baris komen. Kemudian untuk multi-line comment, kita menggunakan ini di awal dan ini di akhir ya kawan-kawan. Misalnya multi-line comment. Maka kode yang dari komen ini tentu saja tidak akan tercompile. Jadi kita sudah selesai ke struktur dasar Dart dan cara menulis variabel, mendeklarasikan variabel di Dart dan operasi dasar di Dart. Oke, selanjutnya kita ingin membahas cara lain dalam mendeklarasikan variabel dalam Dart ya kawan-kawan. Jadi sebelumnya kita mendeklarasikan Dart langsung dengan var, final, atau const dan membiarkan Dart menentukan type datanya. Kita juga bisa menuliskan misalnya kita ingin menentukan type datanya string dengan teks gede ya string string name sama dengan kemudian ini kita tutup dengan semikolon. Nah, maka pada variabel ini harus selalu menjadi string ya kawan-kawan. Kita coba print.
Oke, ini name ini harus selalu string. Jika kita berikan ya sama seperti tadi lah, intinya seperti itu tidak bisa kita ubah. Kemudian jika kita ingin saya menggunakan boolean. Maka nilainya harus selalu boolean. Jadi bahasa ini. Dan kita lanjut lagi ke misalnya integer ya kawan-kawan. Itu tipe data nomor yang bulat, yang tidak pecahan. Misalnya kemarin bentar. Ini. Nah, kemudian ada lagi double. Ini merupakan contoh untuk variabel untuk bilangan pecah atau tidak bulat dengan koma. Double average, misalnya average sama dengan 7 3 kita tutup ini sementara kita print lagi average. Nah, contoh penggunaannya, oh iya, satu lagi, jika kita ingin membiarkan variabelnya kosong atau nullable, kita berikan tanda tanya di sini ya kawan, di sini. Karena pada dasarnya variabel di Dart tidak boleh kosong. Jadi misalnya kita kosongkan seperti ini, maka ini akan error. Nah, tapi jika kita beri tanda tanya, maka kita bisa menyimpan variabel null. Jadi misalnya kita sudah menentukan sebuah variabel bentuknya apa, double, integer, boolean atau string, tapi kita tidak ingin mengisinya terlebih dahulu, kita bisa menggunakan cara ini. Kita namakan type-nya dulu, kemudian kita isi value-nya atau nilainya nanti. Terlebih seperti itu untuk tipe anotasi dari type value di Dart.